Halo, halo, halo. Selamat petang para mahasiswa FEB Udinus sekalian, terutama mahasiswa akuntansi ya yang saya ampu yaitu dalam mata kuliah manajemen keuangan. Jadi mulai pertemuan kali ini, pertemuan ke-8 ya, kita akan membahas materi baru ya. Jadi untuk UAS kelak ya, itu dimulainya dari materi ini, yaitu risiko dan tingkat pengembalian, sampai dengan materi yang akan uh, dijelaskan di pertemuan ke-14, pertemuan yang terakhir nanti. Ya, nah untuk materi risiko dan tingkat pengembalian ini sejatinya ini harusnya merupakan materi yang lebih banyak didalami di mata kuliah pasar modal. Ya, tetapi di manajemen keuangan juga tetap akan diberi fondasinya terlebih dahulu. Dan untuk hitungan-hitungan juga diusahakan hitungannya sampai hanya pada yang gampang-gampang saja. Ya. Nah, di sini materi pembelajarannya, ya pertama-tama saya akan menjelaskan ya kaitan antara tiga aspek ini ya. Investasi, imbal hasil dan risiko, ya itu bagaimana sih konsepnya? Ya, dan hubungan di antara mereka bertiga itu bagaimana? Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep tingkat pengembalian atau return beserta konsep tingkat risiko atau disebut juga dengan risk. Ya, dengan lebih mendalam, terutama nanti saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menghitung return tunggal. Ya, return tunggal dari sebuah investasi. Nanti akan ada 4 tipe, tapi mungkin fokusnya di 3 tipe saja. Ya. Terus kemudian resiko tunggal dan resiko portofolio. Ini saya akan menjelaskan atau mungkin menekankan bahwa di awal-awal yang kita bahas itu masih dalam bentuk tunggal. Sementara ketika kalian akan menghadapi sebuah portofolio investasi, cara menghitung resiko, cara menghitung returnnya itu juga akan berbeda. Ya, cuma sekali lagi saya hanya akan batasi latihan-latihan dan hitungannya hanya pada tingkat yang dasar saja, tidak sampai membahas tentang risiko menurut Markowitz, ya, apalagi ini rencananya memang ada yang namanya mengukur risiko pasar atau beta. Namun, ya karena saya melihat RPKPS bahwa titik penting dari materi ini itu lebih ke arah di mana mahasiswa itu mampu menghitung return dan risk portofolio. Maka saya tidak akan membahas tentang risiko pasar atau beta ya dan mengukurnya bagaimana. Kalau kalian masih penasaran, silakan baca buku referensinya sendiri ya. Lalu, investasi, imbal hasil dan risiko. Kita lihat dulu ya pengertian masing-masing ya. Investasi atau investment dalam bahasa Inggris adalah tindakan seseorang untuk mengeluarkan uang atau kemampuan finansialnya saat ini dengan harapan orang tersebut memperoleh uang yang lebih banyak di masa yang akan datang. Nah, kata-kata investasi ini kan sudah kalian uh, dapatkan ya pada waktu mempelajari nilai waktu uang. Ya, itu materi sebelum UTS, materi yang soalnya konsepnya ya dan hitungan nilai waktu uang seperti future value atau present value itu sudah diujikan juga di UTS ya. Di sini kita akan memperdalam lagi investasinya. Terus kemudian tapi ya investasinya itu tersebut kita akan lebih fokus ke arah risiko dan returnnya. Ya, risiko itu adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Ya, contohnya misalnya ya kita sekarang menghadapi risiko COVID-19. Ya, kalau saja nggak ada COVID-19 ini mungkin beberapa investasi entah itu properti atau saham mungkin tidak akan menimbulkan
potensi kerugian seperti sekarang ini. Ya, itu disebut resiko. Ya. Terus kemudian imbal hasil atau return adalah nilai yang kita harapkan dapatkan atau telah kita dapatkan dari aktivitas investasi kita ke sebuah aktiva atau aset. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kata kunci ya di resiko dan return bahwa keduanya itu mempermasalahkan hasil investasi. Ya, resiko lebih cenderung ke arah bila mana hasil investasinya sesuai apa tidak sesuai. Sementara return itu fokus pada hasil investasinya itu apakah ya sudah direalisasikan atau belum direalisasikan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita bisa mengatakan bahwa kalau kalian berkata bahwa kamu tuh berinvestasi, tapi kalau tidak ada imbal hasil itu namanya bukan investasi. Ya, yang namanya investasi itu butuh imbal hasil. Tetap ya, karena investor ya mau mengambil risiko. Ingat, orang ya yang ngasih uang ke orang lain tidak berharap imbal hasil itu bukan investasi, itu sedekah. Ya, sedekah atau bantuan sosial atau infak ya. Tapi kalau kalian mau ya menyerahkan uangnya kepada mungkin teman ya yang mungkin butuh uangmu untuk jualan ayam geprek misalnya, terus bilangnya nanti kalau profit tak bagi deh hasil profitnya. Nah, itu berarti teman Anda sudah menjanjikan imbal hasil. Nah, jadi ada istilahnya ibaratnya bahwa yang namanya investasi itu sebuah koin. Ya, ini saya pakai contoh koinnya Amerika, tapi kalau kalian punya koin sendiri silakan dilihat lagi. Ya, antara gambar depan dan gambar belakang, antara head side ya sisi kepala dan sisi ekor ya sisi belakang itu pasti kan gambarnya beda. Ya, satu sisi bisa menunjukkan potensi imbal hasil, sementara sisi yang lain itu bisa menunjukkan potensi resiko. Jadi konsep dasarnya di materi ini adalah kalian harus sadar dulu, ya, apapun yang kalian temui di luar sana, apapun tawaran yang kalian dengarkan dari orang lain, termasuk jika orang itu termasuk yang kalian percayai selama ini, ya, saya katakan jangan percaya dulu. Tolong periksa apakah orang tersebut atau info tersebut ya membeberkan dua hal ini. Yang pertama, biasanya kan cuma dikasih tahu, wah ini potensinya sekian persen per bulan, sekian persen per tahun. Tapi apakah mereka berani menunjukkan potensi resikonya? Ya, nah, biasanya kalau orang awam tuh sekedar puas hanya dengan gambaran deskriptif. Wah, imbal hasilnya bisa mencapai ini. Resikonya ada, Pak. Resikonya kalau terjadi ini. Lah, permasalahannya kita sebagai mahasiswa yang diharapkan mampu menjadi seorang manajer keuangan, ya, manajer keuangan entah itu buat perusahaan atau mungkin ya buat diri kalian sendiri, gitu loh, ya. Apakah kalian itu dengan konsep keuangan kalian dapat menghitung potensi imbal hasil dan potensi risiko investasi secara matematis dan ilmiah? Jadi bukan hanya deskriptif, bukan hanya katanya orang. Bisa dibuktikan nggak? Bisa diperkirakan nggak dengan metode matematika dan ilmiah? Ya, itu pentingnya materi ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya kembali lagi dulu ya. Dalam konteks mata kuliah ini ya, bagi manajer keuangan dan kita ya, bukan kita ya, mungkin saya lebih ke arah kalian lah ya. Kalian yang masih muda, yang namanya investasi sebuah perusahaan atau investasi kalian sendiri ya, itu bisa berupa aset fisik, aset keuangan. Ya, aset fisik itu ya misalnya emas, tanah. Tetapi ya nanti kalian akan belajar di mata kuliah pasar modal bahwa aset real tuh ada nggak enaknya. Ada nggak enaknya dalam artian tidak bisa dihitung secara matematis, tidak bisa dihitung secara metode statistikal.
ya, tentang resiko dan returnnya, entah karena kekurangan data atau memang struktur pasar yang ada tidak memungkinkan kita memperoleh banyak data. Nah, tapi aset keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, ya, itu memungkinkan kita ya untuk melakukan latihan, ya, latihan mengukur imbal hasil, latihan mengukur resiko. Dan nanti saya mungkin akan cenderung condong ke saham, ya, karena pasar sekundernya lebih maju dan lebih memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai alat latihan, ya. Oke, jadi begini, kalau kita lihat ya, semakin tinggi potensi risiko sebuah investasi, biasanya diikuti dengan potensi deviasi antara imbal hasil yang diprediksi dengan imbal hasil yang sesungguhnya diterima yang makin besar pula. Oke ya, mungkin ini kalimatnya terlalu panjang ya, tapi intinya begini. Kalimat tersebut itu sebenarnya merupakan dasar dari sebuah konsep, ya, konsep yang namanya risk return trade off. Risk return trade off itu biasanya disimbolkan dengan dua kalimat. Ya, yang pertama high risk, high return. Ya, kalau kamu ya dijanjikan atau ingin bisnis atau investasi ya yang menghasilkan return yang tinggi, kamu harus ingat juga bahwa dengan potensi return yang tinggi atau potensi return yang ditawarkan itu tinggi, resikonya biasanya cenderung besar juga. Yang kedua adalah low risk, low return. Kalau kamu seorang penakut, tidak apa-apa, investasinya di tempat yang resikonya rendah. Tapi jangan sampai lupa diri. Kalau kamu maunya di tempat yang aman, kamu juga harus siap return atau imbal hasil yang diterima juga rendah. Ya, jadi dua ini adalah konsep risk return trade off. Walaupun nanti ya ketika kalian akan belajar mata kuliah pasar modal akan ada sebuah usaha ya yang menjadikan kalimat tersebut mempunyai konsep tersebut mempunyai kalimat ketiga yaitu optimum return with low risk. Ya, tapi nanti kan nggak usah pusing kan, cukup ini aja dulu ya. Oke, terus ini saya gambaran aja ya, ini juga harusnya buat pasar modal. Tapi kalau kalian lihat ya, jadi semua titik-titik yang ada di sini ya, semua titik yang ada di sini ini sebenarnya adalah contoh jenis-jenis investasi ya. Mulai dari tabungan, deposito, surat utang, reksadana, saham, derivatif, sampai cryptocurrency seperti Bitcoin ya. Itu kan bisa lihat di sini ya. Ini adalah risk return spectrum. Kurva yang menggambarkan hubungan antara potensi imbal hasil dengan potensi risiko. Di sini ada panah ya, semakin kamu pengen returnnya tinggi, hati-hati, berarti kamu harus siap resikomu semakin tinggi juga. Di sini kita juga bisa lihat bahwa tabungan dan deposito itu menempati yang namanya risk free rate ya, alias kalau kita lihat dengan resiko yang diasumsikan nol, kamu sudah mendapatkan bunga tabungan yang di atas 0%. Ya, seperti itu. Paling enggak ini masih berlaku di Indonesia, tapi sekarang sudah enggak berlaku di Amerika. Ya, karena tabungan dan deposito bank itu sekarang benar-benar 0%. Ya, dengan nabung kamu uangnya nggak bertambah. Berarti kamu harus pintar-pintar investasi atau bisnis. Itu di Amerika. Ya, di Jepang juga sama. Oke, ini nanti kita akan bahas ketika kita bertemu lagi mungkin ya di materi pasar modal. Oke, kita akan bahas dulu ya tentang tingkat pengembalian atau return dalam investasi. Ini tadi sepertinya sudah saya sebut ya, bahwa return itu kamu harus sadar ada dua jenis ya, yaitu return yang memang sudah direalisasikan dan return yang belum direalisasikan atau bisa dibilang return yang diharapkan ya atau expected return. Nah, sering juga disebut dengan istilah required return.
Jadi permasalahan kalian mudeng apa enggaknya itu nanti dulu. Yang penting kan harus paham dulu bahwa return itu ada dua, realized return dan expected return. Karena istilahnya di sini, dua istilah ini ya, itu akan sangat menentukan apakah nanti kalian bisa menghitung ya return dan risiko portofolio dengan benar. Ya, yang penting kalian harus membedakan itu dulu duanya. Oke, terus kalau tanya jenis-jenis tingkat pengembalian atau return itu ada 4 ya. Yang pertama adalah total return, yang kemudian digunakan untuk mencari relative return. Terus relative return digunakan juga untuk mencari yang namanya cumulative wealth index atau CWI. Terus kemudian CWI ya, ketiga-tiganya ini digunakan untuk mencari real return. Walaupun seluruh konsep return itu biasanya baliknya ke sini, yang namanya total return. Ya, oke, kita bahas dulu total return. Total return itu merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Nah, ini terdiri dari dua komponen. Ya, dua komponen ini adalah dividend yield dan capital gain atau loss. Ya, dividend yield. Ya, ini kalian sudah jadi PR juga ya, PR proyek kalian kan ketika mengerjakan bab 2 ya. Ya, dividend yield ini adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Ya, namanya dividen, berarti dari saham. Ya. Capital gain atau loss yaitu komponen return yang mencerminkan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau juga kerugian bagi investor. Ingat, kalau kamu belinya murah, jualnya mahal, berarti kamu dapat untung, capital gain. Tapi kalau kamu belinya mahal, terus kamu jualnya murah, ya berarti kamu dapatnya capital loss alias rugi. Nah, penentuan kapan disebut mahal murahnya kan sudah kalian pelajari kan sebelum UTS, yaitu di valuasi saham. Nah itu ya, jadi masih ada sedikit kaitan di sini dengan valuasi saham. Nah, coba kita lihat rumusnya apa sih total return itu? Nah, total return itu rumusnya itu ada pembilang dan penyebut. Rumusnya adalah dividen pada tahun pertama ya, ditambah harga pada tahun pertama dikurangi harga saham pada saat awal membelinya dibagi harga saham pada saat awal membelinya. Nah, sebenarnya kalau kalian sadar di sini, ini kan sebenarnya kan merupakan rumus matematika yang bisa dipecah menjadi dua kan, berdasarkan sifat dari matematika itu sendiri. Ingat pelajaran SMP, atau makan SD mungkin, atau SMP. Ya, saya nggak ingat, tapi pasti waktu SMP pasti ini jadi ujian. Ya, total return itu juga dibagi jadi seperti ini ya. Dividen tahun pertama dibagi harga pada tahun 0, inilah yang disebut sebagai dividen yield. Sementara price atau harga pada tahun pertama dikurangi price pada saat membelinya dibagi price pada saat membelinya, ini disebut capital gain. Ya, kalian harus paham loh ya. Saya nggak usah ngejelasin lagi, ini udah pelajaran SMP nih. Ya, cara membagi ya, cara membagi rumus ya menjadi dua variabel, meskipun kalian nggak tahu ini istilahnya apa, itu kan sudah pelajaran SMP ya. Di sini kalian belajar kalau dibagi dua jadi ini dan ini ya. Jadi bahkan bisa dibilang bahwa total return itu merupakan penjumlahan antara capital gain dengan dividen yield ya. Ini contohnya misalnya ya, contoh ini juga akan kita gunakan sampai dengan real return ya. PT Wijaya Karya memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar Rp150 per lembar. Harga saham perusahaan saat ini adalah Rp8.000 per lembar. Jadi kita bisa asumsikan bahwa saat ini kita mau beli sahamnya Wijaya Karya. Kalau kita beli berarti kita butuh uang Rp8.000 per lembar. Kemudian tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi Rp10.000 per lembar. Karena perusahaan baru saja mendapatkan proyek infrastruktur besar dari pemerintah. Nah sekarang kita pertanyaannya adalah capital gain-nya berapa, dividend yield-nya berapa, dan total return-nya berapa. Kalau misalnya skenario ini menjadi
kenyataan 100%. Ya, terkait benar gaknya dengan sekarang itu nanti ya, namanya aja soal ya. Coba capital gain ya, capital gain tadi rumusnya apa? Ya, ini ya capital gain yaitu price tahun pertama dikurangi price pada awal tahunnya dibagi price pada awal tahunnya. Berarti 10.000 itu kan price tahun pertama. Kalau di sini konteksnya adalah tahun depan. Ya, kan di sini kita lihat bahwa harga saham perusahaan saat ini adalah 8.000 lembar. Jadi saat ini itu adalah tahun 0. Maka kalau ada kata-kata tahun depan, maka itu menjadi tahun 1. Kalau 8.000 adalah price 0, maka tahun depan adalah price 1. Ya, jadi price 1 kurangi price 0, berarti 10.000 dikurangi 8.000 kan 2.000. 2.000 dibagi price 0, 8.000. 2.000 bagi 8.000 disederhanakan 2 dibagi 8, disederhanakan 1 dibagi 4, seperempat sama dengan 0,25 alias 25%. Dividen yield ya, yaitu dividen pada tahun 1 ya dibagi harga pada tahun 0. Dalam konteks soal ini tahun 1 adalah tahun depan. Ya, ini lihat nih, dividen tahun depan sebesar 150 per lembar. Dan harga saat ini yaitu 8.000. 150 dibagi 8.000 sama dengan 0,01875 sama dengan 1,88%. Maka kalau ditanyakan total return-nya jadinya berapa? Ya udah, berarti total return sama dengan capital gain ditambah dividen yield. 25% tambah 1,88% sama dengan 26,88%. Ya, itu cara mencari 3 jenis return yang sebenarnya mengkompres jadi total return. Itu. Ya. Oke, selanjutnya ini juga gampang. Relative return. Ya, relative return itu intinya cara mencarinya adalah kamu tadi sudah dapat angka berapa ya di total return, terus kamu tambah angka 1, dah gitu aja. Ya, maka investasi pada saham PT Wijaya Karya di contoh sebelumnya juga setara dengan relative return sebesar 1,2688 karena 1 plus 0,2688. Gampang toh? Iya. Nah, cumulative index saya lewati ya karena akan lebih mudah menjelaskannya kalau kalian sedang berada di mata kuliah pasar modal. Saya skip aja. Kemudian menghitung return yang disesuaikan atau disebut sebagai real return, return yang sebenarnya, atau disebut juga sebagai inflation adjusted return. Ya, atau bahasa Indonesianya adalah return yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Ingat, waktu belajar nilai waktu uang, kita punya satu musuh, yaitu inflasi. Inflasi itu membuat mata uang kita, rupiah, dolar, yen, atau apapun yang uang fiat itu, fiat currency, itu semakin tergerogoti nilainya. Artinya, kamu investasi apapun dengan menggunakan uang fiatmu itu, ya, kamu juga harus mempertimbangkan efek degradasi nilai mata uangnya. Di sini pakai asumsinya adalah inflasi. Ya, rumusnya ya adalah seperti ini. TRIA ya, jadi total return tetapi inflation adjusted, itu cara bacanya begitu. Ya. Total return dari inflation adjusted itu adalah 1 plus total return dibagi 1 plus IF. IF itu inflation rate. Ya, hasilnya berapa terus nanti dikurangi 1. Contohnya, ya, dengan mengacu pada investasi pada saham PT Wijaya Karya sebelumnya, dan jika kita menggunakan asumsi bahwa inflasi saat ini adalah 5%, maka besarnya return yang disesuaikan adalah ini ya, 1 plus total return-nya tadi 0,2688 dibagi 1 plus 0,05. Hasilnya berapa? Yaitu 1,2084. Nah, 1,2084 nanti dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0,2084 atau setara dengan 20,84%. Ya. Jadi kalau orang awam ya, orang awam itu biasanya ngitungnya adalah
Wah, total returnku berapa? 26,88%. Inflasinya berapa? 5%. Wah, cik mending. Berarti aku masih menang 21,88%. Itu orang awam, ya. Kita tolong jangan pakai asumsi orang awam tersebut. Walaupun konsepnya dia itu benar, tetapi cara ngitungnya terlalu naif, ya. Coba deh kalau dikurangi 5%. Kan jadinya 21,88. Padahal hasil kita berapa? 20,84%. Jadi kita dengan menggunakan rumus ini, ya, kita mencoba untuk menilai prestasi kita dalam bidang keuangan, ya, dengan sedisiplin mungkin, dengan worst case scenario, ya, seperti itu. Ya, jadi ini gunanya return yang disesuaikan. Oke, tadi tentang return sudah, ya, return yang sederhana. Terus resiko dalam investasi. Nah, di sini beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi itu ada 8 normalnya. Ya, yaitu resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Ya. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa baca buku atau mungkin kalian bisa lihat Google, ya. Secara ringkas ya saya jelaskan dulu. Kalau mau tahu lebih lanjutnya baca buku saja. Jadi begini. Yang pertama, ya, kalau kita berinvestasi atau berbisnis, ya, kita harus sadar bahwa kita memiliki yang namanya resiko inflasi. Saya mulai dari resiko inflasi dulu, ya. Resiko inflasi, ya, itu kan akan menyebabkan suku bunga juga terpacu. Loh, kok bisa? Bisa aja karena Bank Indonesia setiap bulannya itu akan mengadakan rapat menentukan paling enggak, ya, menentukan dua hal, yaitu BI 7 days repo rate-nya itu berapa dan SBI rate-nya berapa. Atau gampangannya, ya, kalau kalian belum pengalaman di sini, intinya enaknya suku bunga tabungan itu berapa sih sekarang per tahun? Nah, gitu, ya. Nah, ketentuannya Bank Indonesia tersebut nanti akan dipatuhi oleh yang namanya bank-bank, ya, bank BUMN, bank swasta, bank internasional yang ada di Indonesia yang bernominalkan rupiah tabungan atau deposito. Jadi, resiko inflasi dengan suku bunga itu sangat berkaitan. Oke, ini kan tentang kaitannya. Nah, kalau misalnya aku di saham, ya, apa kaitannya investasi saham dengan inflasi dan suku bunga? Ada. Coba deh kamu pikir. Kalau inflasinya itu semakin naik, suku bunganya mungkin akan semakin naik. Supaya orang yang nabung itu tidak kalah-kalah amat lah. Minimal orang yang deposito lah, ya. Orang yang deposito itu nggak kalah-kalah amat lah, ya, hasil bunganya dibandingkan dengan inflasi, ya kan? Sekarang kalau misalnya suku bunganya semakin naik, sementara kamu tadi tahu bahwa yang namanya tabungan sama deposito itu kan free risk rate, ya, ya tuh di sini, ya, saya kembalikan ke sini, nih, ya, kamu kan tahu di sini bahwa tabungan dan deposito bank itu resikonya berapa? Nol kan? Tapi dengan resiko nol, kamu sudah mendapatkan berapa persen? Artinya apa? Kamu tidak menanggung, asumsinya kamu tidak menanggung resiko sama sekali. Kalau kamu tidak menanggung resiko sama sekali, tetapi bisa mendapatkan pengembalian yang bahkan lebih besar daripada misalnya pasar saham itu sendiri, buat apa kamu investasi di saham? Ya kan? Nah, buat saham, resikonya apa? Resikonya turun. Kenapa kok turun? Karena orang-orang yang punya saham jadi males. Mending sahamnya tak jual, terus uangnya dikasih ke deposito. Resikonya nyaris nol dibandingkan saham yang resikonya termasuk tinggi. Itu, ya. Terus kemudian resiko bisnis. Ya, ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas, ya, yaitu analisis kinerja perusahaan, ya. Jadi risiko bisnis itu apa misalnya? Ya, misalnya ada persaingan, ada mungkin produk baru, teknologi baru, ya, dan seperti itu. Mungkin ini lebih ke arah manajemen banget, ya.
ya, manajemen strategik, manajemen pemasaran, manajemen operasional itu ada kaitannya di situ. Nah, kemudian resiko finansial dan likuiditas. Dan ini kan sudah termasuk itu ya, yang sudah kita bahas, analisis kinerja keuangan perusahaan ya. Risiko likuiditas itu berarti kan ada yang namanya rasio lancar, rasio kas, semacam itu. Risiko finansial misalnya apa? Debt to equity rasio, debt to asset rasio, ya. Kalian sudah tahu itu. Ya. Terus, risiko pasar. Ya. Nah, ini risiko pasar ya intinya adalah risiko yang tidak bisa dihindari. Dalam artian kamu tidak bisa menghindari risiko itu karena kamu harus menerima fakta bahwa kamu ada di Indonesia. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Terus resiko nilai tukar mata uang. Nih, misalnya kamu investasi di sahamnya Indofood. Indofood itu kalau bikin mie, bahan bakunya apa? Gandum kan? Gua pikir gandum itu tumbuh di Indonesia. Enggak kan? Gandum dapatnya dari mana? Impor. Impor pakai rupiah apa? Dolar? Dolar. Kalau misalnya rupiah melemah terhadap dolar, kira-kira resikonya Indofood makin besar apa enggak? Makin besar. Apalagi kalau beli gandumnya pakai utang. Nah sekarang dibalik lagi. Nah kalau misalnya kamu pemilik saham, sedangkan saham itu adalah bukti kepemilikan dari asetnya perusahaan, jadi seolah-olah kan kamu menjadi pemiliknya Indofood kan, paling nggak asetnya Indofood gitu loh. Berarti kalau misalnya gagal bayar karena utangnya dalam US dollar untuk beli gandum, kira-kira kamu menanggung resikonya nggak? Bisa. Resikonya berupa apa? Mungkin harga sahamnya turun, atau mungkin kamu nggak dapat dividen gara-gara uangnya dipakai buat bayar utangnya Indofood. Nah kayak gitu-gitu yang menyebabkan resiko dalam investasi saham itu bisa naik turun nilainya. Ya karena orang-orang juga berpikir seperti itu. Terus resiko negara, country risk, ya misalnya kira-kira Indonesia itu lagi aman apa enggak? Kira-kira Indonesia itu peraturan-peraturan investasinya itu termasuk bagus apa enggak? Atau terlalu jeli, ya jelimeti? Apakah mendukung semua pihak atau hanya berpihak pada satu kalangan saja? Ataukah negaranya tukang main sita aset perusahaan sehingga kemudian pada moh gitu ya, ya seperti itu dan lain sebagainya ya itu. Nah tapi paling enggak dari kedelapan resiko tersebut itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis resiko, yaitu resiko non sistematik dan resiko sistematik. Di sini kata-katanya adalah sistematik dan non sistematik ya. Resiko non-sistematik itu adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Artinya, kita itu kena resiko ini karena kita terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan. Ya artinya apa? Ya artinya kita harus tahu dulu ini perusahaan kinerjanya bagaimana. Lah kalau sudah ngomong tentang kinerja perusahaan, dengan penjelasan saya tadi, kan banyak contohnya tadi. Misalnya apa? Resiko bisnis. Bisa nggak dia bersaing? Bisa nggak tim salesman-nya menawarkan produk? Bisa nggak tim operasional sama R&D-nya bikin produk yang lebih bervariasi? Resiko finansial, ya. Return on equity-nya gimana? Return on asetnya gimana? Resiko likuiditas, current rasionya bagaimana? Resiko bangkrut, debt to equity rasionya bagaimana, ya seperti itu ya. Nah bisa diminimalisir dengan diversifikasi aset dalam suatu portfolio. Ini kalian pelajari nanti ya di mata kuliah pasar modal. Kalau resiko sistematik itu apa? Ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Artinya kamu tuh mau milih saham perusahaan apapun ya, itu wis ra ono kaitane ya. Resiko ini tidak akan bisa kalian hindari. Contohnya apa? Resiko tingkat bunga. Memangnya bisa ya kita menghindari tingkat bunga yang naik turun itu? Yang bisa mengendalikan siapa? Tidak ada. Ya, tingkat bunga itu hanya bisa disesuaikan, nggak bisa dikendalikan. Ya, itu bagian dari makroekonomi, supply and demand.
ya. Resiko nilai tukar mata uang, emang siapa sih yang bisa memanipulasi nilai tukar mata uang zaman sekarang? Ya, kalau zaman dulu ada yang namanya insiden Plaza, ya, Plaza Accord. Silakan kalian cari di Wikipedia itu ada tuh, ya. Berapa negara, ya apa namanya, ikut campur dalam perdagangan mata uang. Tapi sekarang nggak bisa, udah gede banget nilai pertukaran mata uang global, nggak bisa. Terus kemudian resiko pasar, ya, resiko inflasi juga sama. Kan kamu nggak bisa mengendalikan ini seorang diri. Itu kan merupakan bagian dari ratusan juta orang Indonesia, ya, yang dengan segala keputusan tiap detiknya. Yang bahkan kalian tidak tahu, mungkin jangan-jangan saat ini juga ada berapa juta orang yang berkeputusan untuk beli dan ada berapa juta orang berkeputusan untuk jual sebuah produk, ya kan? Dan kebijakan pemerintah, ya mesti, ya, kalau kamu tidak ada di jajaran pemerintahan, ya. Itu. Nah, terus di sini ada semacam apa gambar, ya, semacam gambar, semacam gambar bahwa yang namanya resiko yang sistematik dan resiko yang non sistematik itu bisa dibikin grafik seperti ini, ya. Tapi ini kan lebih pelajari di